Bismillah. Mari kita simak pertanyaannya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya bertanya Ustaz, saya ingin mengapresiasi Ustaz Zulkifli Umar Ali. Kenapa? Saya mengikuti semua Ustaz-Ustaz yang fokus di akhir zaman Ustaz. Ada 5 yang saya katakan, dan saya mengikuti. Pertama itu Ustaz Zulkifli Umar Ali yang hadir depan saya. Kemudian Ustaz Rahmat Baikuni juga, Ustaz Iksan Tanjung juga membahas. Kemudian juga Ustaz Khalid Basalamah, dan terakhir Ustaz yang baru ngomong yaitu Dr. Arrozi Hasim. Saya mengikuti semua. Dan dari Ustaz yang berani menerapkan akhir zaman, yaitu Ustaz yang depan saya, yaitu Ustaz Zulkifli Umar Ali. Saya salah satunya orang yang iman saya berubah dengan kajian Ustaz yang sangat beruntung. Mari kita bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah. Begini Ustaz, pertanyaan yang ada di hati saya, mungkin semuanya di sini, umur saya sudah 57 tahun Ustaz. Pertanyaannya, kira-kira saya dapat merasakan akhir zaman itu? Yang huru hara ini. Yang berulang. Oh. Saya pribadi Ustaz banyak tanda-tanda akhir zaman seperti Sungai Efrat, kemudian di Pakistan dengan tidak berbuahnya kurma. Cuman saya pribadi, saya fokus tanda akhir zaman itu dimulai dari Raja Arab Saudi, yaitu Salman bin Abdullah Aziz bin Al Saud. Dia adalah raja ke-7 dari Arab Saudi. Menurut kajian Ustaz sendiri, tidak ada raja yang terbelakang di Arab Saudi. Raja itu akan diganti oleh hadirnya Imam Mahdi. Saya sangat fokus. Kalau hadis benar dan sahih, saya pasti merasakan akhir zaman tersebut. Karena Raja Salman sekarang umurnya sudah renta, sudah sangat tua. Saya rasa 1-5 tahun lagi, ini prediksi Ustaz ya, mohon maaf. Mereka, Ustaz Salman mungkin nggak tahu lah, mungkin mereka sudah meninggal atau mungkin ada huru hara di sini. Yang saya tanyakan Ustaz, apakah benar perasaan hati saya ini dengan akhir zaman itu dimulai dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud? Kalau itu benar, saya insya Allah merasakan kehadiran Mahdi. Karena cita saya ingin berbaiat kepada Imam Mahdi. Allahu Akbar. Ada bikin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah kepada abang seniorku yang semoga tetap dijaga oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin. Bapak Ibu, pertanyaan beliau, kira-kira analisa beliau ini benar tidak ya? Kira-kira tepat enggak ya bahwa starting point huru hara dan fitnah itu adalah dengan meninggalnya Raja Salman besok ini? Kan begitu ya Pak ya? Saya begini, kalau di segi keyakinan, saya sudah sampaikan kepada umat, saya juga yakin seperti itu. Dan kalau umpamanya keyakinan itu benar dan terjadi, maka saya sudah melakukan persiapan yang pas. Dan ketika saya meninggal dunia ternyata itu belum terjadi, saya sudah melakukan persiapan baik amal soleh dan sebagainya, tak ada ruginya seujung kuku pun tetap beruntung. Jadi kalau ditanyakan tadi, kira-kira benar nggak? Bagi saya benar. Kalau bagi saya benar. Kita tinggal tunggu Raja Salman meninggal besok, gimana kira-kira?
putra mahkota Muhammad bin Salman yang sekarang sudah semakin gila, yang sekarang sudah semakin luar biasa tak terkendali, luar biasa merubah arus Arab Saudi yang bersyariah kepada yang liberal, dan itu di tangan Muhammad bin Salman. Maka bahkan baru-baru ini di April kemarin, merinding saya. Muhammad bin Salman terang-terangan mengatakan saya tidak percaya dan menolak seluruh hadis-hadis sahih. Ya, di televisi nasional mereka, saya menolak seluruh hadis-hadis sahih. Yang saya terima cuma Al-Quran dan hadis mutawatir. Yang sahih ke bawah saya tak terima. Berarti secara otomatis beliau mengatakan tak ada lagi syariat Islam di Arab Saudi. Terus baru beberapa hari yang lalu, dengan tanpa ragu-ragu, di depan delegasi berbagai negara beliau mengatakan, saya sangat yakin 5 tahun ke depan negeri-negeri Arab ini akan menjadi Eropa baru. Betul tidak? Mengikuti kan? Bagaimana beliau diwawancarai dan dengan penuh jumawa beliau mengatakan ini akan menjadi Eropa baru. Dan kita akan meninggalkan kekunuhan masa lalu. Kita akan menuju kepada Eropa baru yang penuh dengan kekufuran, kesyirikan, kefasikan, maksiat dan sebagainya. Dan dia mengatakan itu dengan penuh bangga. Oke, kita sama-sama lihat saja berarti lagi, ya. Kapan ayahanda kita yang mulia, yang menurut saya malang betul dia punya anak yang macam itu. Kami katakan ayahanda karena saya sangat mencintainya. Saya Raja Salman itu saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu dia laki-laki soleh. Tapi maaf, kayak Nabi Nuh dengan anaknya. Kayak Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh solehnya jangan ditanya, tapi anaknya luar biasa kerengkangnya. Nah, begitulah keadaan si MBS ini. Ya, kira-kira sudah bisa terjawab Pak? Baik, barakallahu fiik. Ada mungkin ibu-ibu yang bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pakai mic saja Bunda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya di luar kajian kita hari ini. Saya memang minta info dari Ustaz untuk kita masuk ke pesantren Ustaz. Sudah ada kan brosurnya? Oh, brosur untuk masuk pesantren. Ya, Ibu, saya memang sudah ada yang lanjutkan kemarin. Ayo sambil ceramah itu Pak buatkanlah brosur. Ya, biar bisa dibawa nanti jamaah yang minat bisa mereka baca brosurnya. Saya minta maaf brosurnya tak ada saya bawa ya Bunda. Ya, karena kalau Bunda mau kan sekarang ada zaman digital. Bunda tinggal buka saja informasinya, ada di FB, ada di IG, ada di media Husna Media TV channel, dan bukan juga bisa komunikasi dengan langsung ya. Jadi Bunda bisa nanti cari informasinya secara direct. Ya Bu, baik. Kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? Ya, jauh di belakang. Gimana mic-nya? Bisa itu? Tolong dioper. Setelah ini terakhir kita kasih pertanyaan yang lain. Kalau ada pertanyaan terakhir setelah ini, habis itu kita angkat tangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya adalah mohon penjelasannya mengenai Muhammad Qasim yang diklaim sebagai Imam Mahdi dari Pakistan. Ya. Sekian, terima kasih. Jazakallahu khairan. Sampai sekarang HP saya masih dihubungi. Terus dikirimi informasi terbaru mulai dari awal, semuanya beruntun disampaikan kepada saya. Bahkan delegasinya pun beberapa kali sampai ke pesantren saya di Payakumbuh, Sumatera Barat. Intinya ngajak, yuklah kita ketemu langsung dengan beliau. Ayolah semua keraguan tanya langsung sama beliau.
Maka saya jawab sekarang. Tahu pertanyaannya tahu tadi? Beliau bertanya, mufti kita ini, Muhammad Qasim yang sekarang diklaim sebagai Imam Mahdi ini, benarkah dia Imam Mahdi? Jadi Imam Mahdi itu kemunculannya adalah pas sebelum yang pra ini meteor Al-Mahdi di sini. Al-Mahdi. Nah, apakah sekarang kan Muhammad Qasim katanya beliau sudah bermimpi sekian ratus kali berjumpa dengan Allah dan dengan Nabi Muhammad, disuruh menceritakan mimpi-mimpinya kepada umat manusia. Sementara dia sendiri keturunan kandung dari Rasulullah SAW dari Husain. Ya, apakah dialah Imam Mahdi itu? Maka saya jawab, sebagaimana mereka sudah datang dulu kepada saya katakan, saya tidak percaya dengan sesuatu yang mengandalkan mimpi. Betul ada hadis tentang mimpi, tetapi kalau hadisnya mimpi, panduan saya Al-Quran dan Sunnah, bukan mimpi. Panduan saya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dilihat apa yang disampaikan sesuai dengan hadis, saya terima. Tidak sesuai dengan hadis, saya tidak terima. Begitu saja. Tapi kesimpulan akhir saya gimana? Kesimpulan akhir saya, yuk sama-sama kita lihat nanti. Beliau dibayar enggak nanti di depan pintu Ka'bah antara Hajar Aswad ke makam Ibrahim? Beliau dibayar enggak nanti di suasana yang seperti ini? Kalau iya, saya pastikan saya kalau masih hidup pasti akan berbayar kepadanya. Tapi kalau sekarang untuk mempercayai beliau sebagai Imam Mahdi, saya katakan tidak, karena beberapa keterangannya katanya mimpi begini tidak sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tapi saya tidak mau berbantah-bantah dengan tim beliau. Saya tidak mau berbantah-bantah dengan tim beliau. Ya, apa gunanya? Kita sama-sama dilihat ya nanti. Kalian yang percaya sekarang, persiapkan saja diri kalian baik-baik. Kami juga persiapkan diri baik-baik. Kalau memang betul dia, kita berbaik kepadanya nanti. Tapi kalau sekarang berdua percaya sama beliau, saya mengatakan saya tidak termasuk di antara orang yang menerima itu saat ini. Paham ya? Saat ini. Karena banyak tanda-tanda dan ciri-ciri baik apa yang diinformasikan dengan hadis Nabi tentang masalah fisik semacamnya juga menurut saya tidak bersesuaian dengan Al-Mahdi tersebut. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Saya ingin bertanya di luar topik, tapi mungkin ada kaitannya dengan kejadian zaman ini. Jadi bagaimana pendapat Ustaz ini terkait dengan adanya penangkapan ya salah satu dari Ustaz di Indonesia ini, Ustaz Farid Koba, yang baru ini viral dan wacana pembubaran UI tersebut, apakah ini ada kaitannya dengan zaman di negeri kita ini, Ustaz? Sekian, terima kasih. Sebenarnya semua tanggapan ulama se-Indonesia ini sama. Ulama-ulama yang lurus ya, ulama-ulama pejuang itu sama. Apa tanggapannya? Persis dengan tanggapan Majelis Ulama Indonesia juga, bahwa beliau adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lurus, yang kredibel, yang lembut, yang santun, yang kegiatannya jelas, aktivitasnya puluhan tahun jelas, selalu di tengah umat dan selalu bersama dengan umat, selalu membersamai para ulama. Bahkan di 1 tahun terakhir, belum lagi 1 tahun, beliau diundang resmi oleh Presiden Jokowi, dan beliau berikan nasihat dan masukan kepada Presiden Jokowi yang sangat bijaksana dan arif. Lah kalau memang dituduh sebagai teroris sebagainya, kan jelas sekali ya, nampak sekali. Jadi baiklah bagi saya, apa pandang saya tentang Ustaz Farid Rahmatullah? Saya katakan beliau adalah orang yang lurus, ulama yang lurus, ulama yang luas ilmunya, santun dan luas akhlaknya. Saya bersaksi karena saya sudah berjumpa dengan beliau beberapa kali. Saya juga pernah undang beliau ke Sumatera Barat. Bagaimana para ulama Sumatera Barat duduk mendengarkan tausiah beliau. Ya, saya juga pernah menamatkan hadis Fathul Bari kitab Sahih Imam Bukhari di markas Ma'an Ali al-Islam beliau di sana. Saya mengetahui beliau sebatas yang saya tahu dan saya katakan beliau tidak seperti yang dikatakan. Ya, segitu aja mungkin. Lalu bagaimana dengan wacana pembubaran Majelis Ulama?
Kalau perlu umat Islam dan Islam bubar. Itu kan pikiran mereka. Kalau perlu umat Islam dan Islam bubar, bukan hanya majelis ulama. Tapi apakah mereka akan sanggup? Pasti mereka tak akan sanggup membubarkan Islam. Mereka tak akan sanggup. Kalau kaum muslimin dibubarkan, bacarul. Itu jawaban saya. Kalau kaum muslimin di Indonesia mau dibubarkan, bacarul. Dah, nggak usah saya terjemahkan. Cukup itu, bacarul. Ngerti? Orang Minang kan? Melayu paham berarti. Ya Mak ya, Ibu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Oh ya, tapi sebelum sampaikan doa ini saya sampaikan ini adalah madu murni yang sudah saya ruqyah. Madu ini kadar airnya 20%. Kami impor dari Mesir, madu habas. Dan ini sudah saya ruqyah dengan doa ayat-ayat pilihan dan hadis Nabi pilihan. Setelah itu doa kami pribadi. Konsumsilah ini, kata Nabi, bila kamu sakit, pastikan kesembuhan kamu dengan dua yang pasti menyembuhkan, Al-Quran dan madu. Maka ini madu kualitas tinggi. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, dapatkanlah dan dapatkan kesembuhannya dari Allah. Madu ini punya keuntungan 100% seluruh keuntungannya kembali pada fisabilillah dan agama Allah. Maka niatkan sekalian untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah, sekalian menambahkan infak kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Konsumsi seperti yang saya contohkan tadi. Baik, terus yang kedua ini adalah Qistul Hindi. Qistul Hindi ini sudah puluhan ribu pasien yang di isolasi mandiri ketika mereka terkena COVID. Mereka teteskan di bawah lidah mereka. Satu tetes jadilah. Satu tetes pagi, satu tetes siang, satu tetes sore. Setelah itu dalam 3-4 hari mereka sembuh total negatif. Dan ini kata Rasulullah, hadis Qistul Hindi menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan tenggorokan, pernafasan, jantung, paru-paru dan sebagainya. Apalagi ini juga sudah dikombinasikan dengan 7 herbal terbaik yang juga diruqyah. Nah, dua-duanya ini ada tersedia di bawah sana. Dapatkanlah dengan niat ambil kesembuhan dan minta kesembuhannya dari Allah, sekaligus menambahkan tabungan akhirat kita. Begitu ya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, bimbinglah tangan kami ya Allah, tuntunlah hati kami ya Allah, tambahkanlah hidayah-Mu untuk hidup kami ya Allah, agar kami benar-benar melihat kebenaran dan menampaki jalan kebenaran itu dengan sabar. Ya Allah, tambahkanlah rasa cinta di dalam dada kami kepadamu ya Allah, dan rasa fanatik kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah amal ibadah, jadikanlah perjuangan dan jihad adalah sebuah kecintaan dan kerinduan yang kami sangat sukai ya Allah. Dan jadikanlah maksiat, dosa, tempat maksiat dan teman-teman yang mengajak maksiat adalah sesuatu yang kami benci dan kami jauhi ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, tolonglah kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih baik dari sebelumnya. Hitam yang ada di catatan nama kami, hapuslah dan putihkanlah ya Allah. Masa lalu kami yang keliru dan salah, tolong ya Allah dibersihkan seluruhnya. Ya Rabbana, sempurnakanlah hijrah kami ya Allah. Sempurnakanlah hijrah kami ya Allah.
Sempurnakanlah hijrah kami ya Allah. Izinkanlah akhir hayat kami sedang berada atau sedang melakukan hal yang paling Kau ridhoi ya Allah. Sementara lisan dan bibir kami mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, lindungi kami dari su'ul khatimah. Lindungi kami meninggal dunia sementara kami ada di tempat yang Kau benci, sedang melakukan hal yang Kau benci, sedang mengatakan kata-kata yang Engkau benci ya Allah. Ya Rabbana, ringankanlah kami untuk membantu dan menolong agama-Mu ya Allah. Ringankanlah kami untuk menseringsi perjuangan kami buat menolong agama-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah anak istri kami, lindungilah suami dan keturunan kami ya Allah. Lindungi keluarga besar kami ya Allah dari huru-hara dan fitnah akhir zaman, dari segala kekacauan dan kejahatan musibah petaka ya Allah yang terjadi dan sebentar lagi akan terjadi di akhir zaman ini ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, lindungilah para alim ulama kami ya Allah. Lindungilah para habaib kami yang lurus dan istiqomah ya Allah. Lindungilah para ustaz, da'i, buya, kiai-kiai kami, pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan tokoh-tokoh umat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus dan istiqomah ya Allah. Ya Rabbana, ya Rabbana, Engkau yang Maha mendengarkan doa, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa-doa. Kabulkanlah doa kami ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma min subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma rabbana subhana rabbil izzati Allahumma rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin amin. Semoga Allah kabulkan doa kita terusan. Amin ya Allah. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin ada melalui Bapak Ibu saya informasikan perluasan masjid kita di pesantren, tiang-tiangnya sudah selesai, pondasinya sudah selesai. Sekarang kami membutuhkan atap dan bajaringannya. Nah, kita kalau ada di antara Bapak Ibu silakan temui saya di Pekanbaru ini, tempat pabriknya orang menjualnya. Kami bersukacita kalau di